berjumpa lagi dengan saya. Pada podcast sebelumnya, kita telah melakukan praktikum membuat sel baterai sederhana. Bagi yang belum menonton, yuk lihat terlebih dahulu percobaan sebelumnya agar lebih memahami podcast pembahasan ini. Jenis sel baterai yang kita buat pada percobaan sebelumnya merupakan sel baterai primer, di mana baterai tidak dapat diisi ulang setelah habis masa pemakaiannya. Masih ingatkah kalian bahan-bahan apa saja yang digunakan selama praktikum? Pada praktikum sebelumnya, kita menggunakan uang koin 200, uang koin 1000, garam, air, dan kapas. Uang koin 200 dan 1000 berfungsi sebagai elektroda. Mengapa demikian? Nah, kita lihat terlebih dahulu bahan penyusun uang koin tersebut. Uang koin 200 terbuat dari logam aluminium dan uang koin 1000 terbuat dari logam nikel. Al memiliki potensial standar negatif 1,66 volt dan Ni memiliki potensial standar sebesar negatif 0,28 volt. Jika kita lihat potensial standar yang dimiliki masing-masing logam, keduanya dapat dijadikan elektroda. Al memiliki nilai potensial standar yang lebih rendah dibandingkan Ni, sehingga elektroda Al berperan sebagai anoda dan elektroda Ni berperan sebagai katoda. Oleh karena itu, saat kita menguji baterai dengan avometer, kabel merah yang memiliki polaritas lebih positif dibandingkan kabel hitam, kita hubungkan dengan Ni, karena Ni berperan sebagai kutub positif. Dan kabel hitam kita hubungkan dengan Al, karena Al berperan sebagai kutub negatif. Garam yang dilarutkan dalam air berperan sebagai larutan elektrolit. Konsentrasi elektrolit merupakan salah satu faktor penentu besar kecilnya tegangan yang dihasilkan oleh baterai. Lalu, apakah fungsi kapas dalam percobaan yang telah kita lakukan? Kapas yang telah dicelupkan dalam larutan garam berperan sebagai membran elektrolit, di mana merupakan tempat terjadinya pertukaran ion-ion Al dan Ni tersebut. Selain kapas, kita juga bisa menggunakan bahan lain yang mengandung selulosa untuk dijadikan membran elektrolit, seperti kertas. Seperti sel baterai, LED juga memiliki dua kutub yaitu anoda dan katoda. Pemasangan kutub LED dengan sumber baterai tidak boleh terbalik, karena jika terbalik LED tidak akan menyala. LED hanya akan menyala apabila ada arus yang mengalir melewatinya. Semakin tinggi arus yang mengalir pada LED, maka semakin terang pula cahaya yang dihasilkan. LED pada umumnya bekerja pada tegangan antara 1,5 volt sampai 3,5 volt dengan rapat arus antara 10 mA sampai dengan 20 mA, tergantung karakter warna yang dihasilkan LED tersebut. Pada percobaan yang telah kita lakukan, kita menggunakan LED berwarna merah, di mana memiliki tegangan kerja antara 1,8 volt sampai dengan 2,1 volt. Potensial sel dapat kita cari menggunakan data potensial standar atau E0 dengan memasukkan ke dalam persamaan. E0 sel bernilai positif, menandakan reaksi pada sel volta tersebut berlangsung secara spontan. Potensial sel tersebut akan diperoleh apabila pengukuran dilakukan pada keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius, dengan konsentrasi setiap produk dan reaktan dalam larutan adalah 1 molar dan tekanan gas setiap produk dan reaktan adalah 1 atm. Al merupakan anoda sehingga mengalami reaksi oksidasi dan Ni merupakan katoda sehingga mengalami reaksi reduksi. Pengkalian 2 pada reaksi oksidasi dan pengkalian 3 pada reaksi reduksi bertujuan agar jumlah elektron yang dilepas dengan jumlah elektron yang diterima sama jumlahnya. Hal tersebut berpengaruh pada perubahan jumlah koefisien reaksi, akan tetapi tidak berpengaruh pada nilai E0, karena potensial elektroda standar bernilai tetap.
Reaksi sel volta tersebut dapat dituliskan dengan notasi sel. LED merah yang digunakan memiliki tegangan kerja 1,8 volt sampai 2,1 volt. Oleh karena itu, selektor pemilih diatur pada 2,5 volt karena memiliki nilai yang lebih besar dari 2,1 volt dan memiliki nilai selisih terkecil jika dibandingkan dengan 10 volt, 50 volt, 250 volt, dan 1000 volt. Pembacaan hasil dilakukan pada skala maksimal 10 volt karena memiliki nilai yang lebih akurat jika dibandingkan dengan skala 50 volt dan 250 volt. Besarnya tegangan yang dihasilkan sel baterai lebih kecil dibandingkan tegangan kerja LED, sehingga LED tidak dapat menyala. Agar LED menyala, kita harus memperbesar tegangan sel baterai. Salah satu cara untuk memperbesar tegangan sel baterai adalah kita dapat menambah jumlah sel baterai tersebut, kemudian dirangkai secara seri. Kita juga dapat mengganti jenis logam elektroda dan atau larutan elektrolit yang digunakan. Setelah menyimak pembahasan ini, cukup mudah bukan untuk membuat sel baterai? Ayo manfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kalian untuk membuat sel baterai sederhana.